Apa kabar teman-teman? Pada saat ini kita akan belajar bersama dengan pemahaman mengenai kapal selam. Kapal selam kalau dalam bahasa Inggris submarine, dalam bahasa Jawa kapal silem, dalam bahasa Jepang dikatakan sensuikang, dalam bahasa Italia sottomarino, bahasa Arabnya adalah lagoa, bahasa Cinanya adalah Cienting, bahasa Spanyol submarino, dan bahasa Koreanya jamsuhang, bahasa Belanda onderzeeboot. Kita akan belajar mengenai bagaimana situasi saat ada kapal selam. Nah, kita akan belajar bagaimana nih kapal selam ya. Kita akan mulai. Bagaimana pola penyelaman kapal selam? Tentu kapal selam pola penyelamannya karena ada dorongan ya. Dorongan baling-balingnya ke depan dan pengarahan bilah kemudinya datar ke bawah. Kapal itu akan menyelam ya. Dikatakan submarines use diving planes and also change the amount of water and the air in ballast tanks to change buoyancy for submerging and surfacing. Jadi dikatakan untuk pola penyelamannya dia menggunakan dalam hal ini sistem diving planes, juga dengan mengganti jumlah muatan volume air dan udara di dalam tangkinya untuk mengganti buoyancy atau daya apung selama dia menurun menyelam dan akan menaik surfacing. Nah, kita lihat sini, apa sistem keunggulan kapal selam dibanding kapal biasa? Kapal selam bisa mengatur gaya apung atau buoyancy force, sehingga bisa membuatnya tenggelam di bawah air dan muncul ke permukaan sesuai keperluan. Untuk mengatur gaya apungnya itu, kapal selam memiliki tangki-tangki pemberat dan tangki-tangki pelengkap atau penyeimbang yang berisi atau diisi dengan air maupun ada juga bagian udara. Nah, kita jalan-jalan sebentar, kita tengok situasi sebuah kapal selam. Ini salah satu kapal selam yang diabadikan ya. A submarine or sub is a watercraft capable of independent operation underwater. Di mana julukan kapal selam atau submarine ini sebagai hampir sama dengan kendaraan air ya, watercraft atau pesawat air. Kalau pesawat terbang di udara, kalau dia menyelam di air, di mana dia mampu untuk mengoperasikan segala perjalanan di bawah air laut, di bawah permukaan laut ya. Jadi keunikan kapal selam apa ini? Keunikan kapal selam adalah dapat mengapung dan kapal itu mampu menyelam di samudra dan tetap berada sampai berbulan-bulan sesuai waktu yang diperlukan selama menyelam di air. Itu salah satu tentang kapal selam. Nah, although the majority of the world's submarines are military, there are some civilian submarines which are used for tourism, exploration,
oil and gas platform inspection, and pipeline surveys. Jadi sebenarnya pada dasarnya, pada awalnya, penggunaan kapal selam utama itu adalah untuk keperluan keamanan laut, angkatan laut ya, militer laut. Tetapi sesuai dengan keperluan, ada kalanya diperlukan untuk urusan sipil seperti untuk wisata bawah laut, ya, mengeksplorasi samudra, untuk penelitian, bisa juga untuk urusan inspeksi, untuk urusan gas dan minyak yang ada ditambang di laut, dan juga untuk pengecekan pipa dan pengawasan pipa-pipa yang ada di dasar laut atau di dalam laut. Apa sistem gaya apung pada kapal selam? Sebuah kapal selam atau sebuah kapal laut bisa mengapung karena berat air yang dipindahkannya sama dengan berat kapal itu sendiri. Pemindahan air ini menciptakan sebuah gaya ke atas yang disebut gaya apung, buoyancy force, dan bekerja berlawanan dengan gaya gravitasi. Jadi dengan adanya kekuatan sistem kapal selam ini, dia mampu melawan gravitasi. All surface ships as well as surface submarines are in a positively buoyant condition. Weighing less than the volume of the water, they would displace. Jadi dikatakan bahwa seluruh pada saat di atas permukaan, semua kapal termasuk kapal selam itu memiliki daya apung positif. Dan ketika dia akan di sini dia beratnya lebih sedikit daripada volume air yang akan dia jalani. Nah, bagaimana pola kapal tetap menyelam? Dinding dalam dari baja mampu menahan tekanan luar biasa di kedalaman. Setelah berada di dalam air, kapal mempertahankan posisinya dengan bantuan tangki-tangki pemberat sepanjang lunasnya atau lintasannya. Jadi dia memiliki tangki-tangki penyimpan air. To submerge hydrostically, a ship must have negative buoyancy, either by increasing its own weight or decreasing its displacement of water. Jadi untuk bisa mengadakan penyelaman secara hidrostatik, kapal selam harus mempunyai daya apung negatif. Tentu saja dia harus mengurangi beratnya sendiri dengan menguranginya melalui air ya, dengan cara displacement of water. Bagaimana sistem kapal selam bisa naik kembali ke permukaan laut? Untuk naik ke permukaan, kapal selam mengeluarkan air dari tangki pemberatnya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana daya apung di permukaan. Selagi mengapung di permukaan, kapal selam dikatakan berdaya apung positif. Tangki-tangki pemberatnya hampir tak berisi air, karena air sudah dibuang semua. For general submersion or surfacing, submarine use the forward and aft tanks, called main ballast tanks, which are filled with water to submerge or with air to surface. Bagaimana daya apung saat menyelam? Selagi menyelam, kapal memperoleh daya apung negatif karena udara di tangki pemberat dikeluarkan melalui katup udara untuk digantikan air yang masuk melalui lubang penggenang. Untuk melaju pada suatu kedalaman yang ajak, kapal selam menggunakan suatu teknik penyeimbang dengan apa yang disebut daya apung netral. Kita akan teliti lebih dalam mengenai kapal selam ini. Makin penasaran ya teman-teman ya.
Dalam teknik ini apa peranan udara? Udara bertekanan dipompakan masuk tangki pemberat secukupnya dan lubang penggenang dibiarkan terbuka. Untuk naik ke permukaan, udara bertekanan yang dibawa di kapal dipompakan masuk ke tangki pemberat sehingga airnya keluar. Jadi dengan cara menggunakan tekanan udara, dia bisa memuntahkan air yang tadinya digunakan memberatkan kapal, sehingga kapal menjadi ringan kembali. Apa alat navigasi utama kapal selam? Namanya adalah periskop, radar, sonar, dan jaringan satelit. Merupakan alat navigasi utama kapal selam. To control their displacement, submarine have ballast tanks which can hold varying amounts of water and air. Jadi dia kini memiliki tangki penyeimbang ya yang dapat mengatur keluar masuk jumlah volume air dan udara. Nah, kita akan lihat bagaimana itu kapal selam. Dia pada saat terapung di udara, air lautnya dalam posisi sudah dibuang, diganti dengan udara yang membuat dia mengapung. Pada saat air laut masuk, itu artinya kapal selam menggunakan berat air yang masuk untuk bisa membuatnya berat tenggelam di dalam lautan. Dia memiliki katup pembuka untuk membuka air masuk, dan juga memiliki katup tertutup untuk menyimpan udara. Proses mengapungnya, air lautnya nanti akan dikeluarkan dulu, udara yang tadi disimpan bisa masuk kembali, mengapung kembali seperti normalnya. Bagaimana sistem kapal mengadakan pasokan udara atau oksigen untuk pernapasan? Kapal selam yang paling canggih membuat air tawar sendiri dari air laut. Ada pula cadangan udara yang dihasilkan dengan elektrolisis, suatu proses yang membebaskan oksigen dari air tawar. Ketika berada di dekat permukaan, kapal selam dapat mengambil udara dan melepaskan gas buang melalui snorkel tertutup yang membuka di atas muka air. Makin penasaran ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat apa yang selalu ada pada bangunan atas kapal selam. Nah, selain periskop, antena radio dan tiang-tiang lainnya, beberapa snorkel menyembul di bangunan atas atau menara komando. Bagaimana sistem pemantauan udara di kapal selam? Udara dipantau setiap hari untuk menjamin agar kadar oksigennya mencukupi. Udara juga disalurkan lewat saringan yang menyingkirkan segala kotoran gas buang. Demikian teman-teman, dan pada saat kesempatan ini, mari kita sama-sama berdoa untuk angkatan laut kita, yang tentu membutuhkan doa kita agar dilindungi Tuhan, terutama yang bekerja di bagian kapal selam. Kita berdoa agar ada perkembangan penemuan kapal selam yang masih belum diketahui ketika berada di Laut Bali. Semua aparat keamanan kita, ABK atau semua yang terlibat di dalam kapal, dilindungi Tuhan, ditemukan dalam keadaan baik. Semoga tidak ada bencana di laut kita. Amin.